Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwayan Rifan Ramadhani dengan NPM 2022435050. Saya ingin melakukan demo program untuk skripsi saya yang berjudul Implementasi Algoritma K-means Clustering untuk pengelompokan data penyakit paru-paru karyawan berdasarkan divisi pada PT Sibe Teknologi Solusi. Sebelum kita ke demo program, saya ingin menjelaskan yang pertama itu teknologi yang saya gunakan. Jadi teknologi yang saya gunakan ini untuk database-nya adalah MySQL. Lalu untuk front end-nya adalah Ravel 13, back end-nya itu ada Flask, library-nya itu ada Swagger dan Electron. Lalu untuk database structure-nya itu ada medical record yang memiliki foreign key ke table disease sama employee. Lalu table employee memiliki foreign key ke division atau level. Dan untuk K-means history sendiri itu tidak ada berhubungan kemana-mana karena dia hanya history dan berbentuk JSON. Sebelum kita ke demo program juga, saya ingin menjelaskan untuk algoritmanya. Jadi yang di skripsi saya itu terbagi menjadi tiga menu utama atau tiga menu utama, yaitu ada data master, lalu lalu ada transaksi, lalu ada report atau laporan. Jadi penjelasannya itu kalau data master itu berfungsi untuk semua yang ada di transaksi. Jadi ketika bisa data master kosong, ya transaksi nggak akan bisa berjalan, dan ketika transaksi nggak bisa dilakukan, ya reportnya nggak berjalan gitu. Dan di data master itu ada 4 gitu. Yang pertama itu ada divisi, lalu lalu ada level, lalu ada jenis penyakit untuk medical record, lalu satu lagi ada employee atau karyawan. Nah, untuk ketiga ini itu flow-nya sama. Jadi ketika dia ada, ini untuk flow-nya itu dia misalkan ada data yang di input atau edit atau hapus, ya dia langsung hilang gitu datanya, atau langsung langsung ada perubahan ke database, langsung berubah di database gitu. Nah, tapi untuk karyawan itu berbeda. Jadi kalau karyawan itu dia masih ada pengecekan untuk cek username dulu. Jadi ketika input atau edit data ya, jadi ketika input atau edit dia bakal cek username-nya dulu. Cek username, apakah username-nya itu ada atau enggak. Kalau dia ada, misalkan ada, ya dia nggak bisa, bakal ada message ke double, akan ada message username sudah digunakan. Tapi kalau dia belum ada yang gunain, ya dia bakal langsung ke database gitu, langsung masuk ke database seperti itu. Nah, untuk transaksi itu cuma ada 2 ya, yaitu ada medical record atau rekam medis ya.
ada medical record, lalu ada K-means clustering. Untuk medical record sendiri itu dia sama kayak data master. Misalnya dia ada manipulasi data, ya dia langsung berubah ke DB gitu, langsung berubah yang ada di DB, sorry. Nah, lalu untuk K-means clustering itu dia ada dua logic. Jadi logic pertama itu ketika dia pertama dicek dulu nih, dicek apakah ada historinya atau enggak. Kalau dia ada historinya, sekarang kalau ada, berarti kita bakal ngambil ke table history terakhir gitu, ke data paling terakhir di history. Tapi semisalnya dia nggak ada, ya dia langsung otomatis input gitu, input datanya. Kan input sejatinya nge-generate otomatis, tinggal masukin mau cluster berapa gitu, kayak gitu. Nah, lalu untuk report sendiri itu ada 4 function. Itu untuk medical record, ada karyawan, lalu ada karyawan merokok sama hasil K-means-nya, gitu. Dan dia bisa dalam bentuk PDF ataupun bentuk Excel, tergantung mana yang diklik, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke demo aplikasinya. Saya juga lupa tadi ngasih tahu atau menginfokan bahwa di sini tuh ada 2 role, yaitu admin dan bukan admin. Jadi kalau admin itu bisa mengakses semua menu, sedangkan untuk non admin itu dia hanya bisa mengakses K-means, lalu medical record dan dashboard. Tapi dia tidak bisa untuk melakukan manipulasi data seperti menghapus, create, dan delete gitu. Oke, kita langsung aja kita pakai admin dulu. Misalnya kita input yang asal nih, ini nggak akan bisa, dia pasti akan ada message kayak gitu terus. Nah, ketika kita masukin username dan passwordnya, nah di sini ada dashboard ya, di sini rangkuman dari seluruh menu yang ada di sini, kayak total karyawan, total divisi, total rekam medis, lalu ada distribusi klaster terbaru, ada grafik penyebaran penyakit, lalu ada hasil clustering K-means, ya gitu. Nah, lanjut ke master data divisi. Nah, divisi itu sederhana sebenarnya. Kalau misalkan kita create, misalkan di sini create misalkan testing data divisi, dia akan langsung masuk nih, testing data divisi kayak gitu. Kalau kita edit kan divisi 2 gitu, nah, dia akan ke edit juga gitu. Lalu kalau untuk ngapus, misalnya kita hapus yang ini, dia bakal hapus gitu. Dan di sini itu saya menggunakan soft delete. Jadi maksudnya soft delete ini datanya tetap ada di database tapi nggak akan muncul di bagian depannya gitu, kayak gitu. Lanjut level juga sama seperti itu. Misalnya kita buat aja video, nah, kita kirim, kita mau hapus juga bisa, kita edit mau juga bisa. Nah, ini untuk yang divisi sama level munculnya di mana? Munculnya di karyawan. Jadi kita ke karyawan nih, namanya misalkan Rifan tapi username-nya Wayan, misalnya bebas lah. Nah, divisi, nah dia akan muncul di sini nih. Dia akan muncul di sini. Ini role-nya mau admin atau enggak bebas. Lalu kita pilih levelnya misalkan, nah ini. Nah, ketika username sama, dia nggak akan bisa nih. Penggunanya
udah digunakan. Tapi kalau misalnya kita gunain dengan pengguna yang berbeda, jangan simpan, lalu kalau misalnya mau diedit dan ke finance gitu ya, divisinya jangan kayak juga seperti itu. Lalu kalau misalkan kayak level diedit, misalkan yang ini kita edit aja, kita balikin, dia akan ikut juga gitu, seperti itu. Nah, untuk jenis riwayat penyakit ini sama kayak level dan divisi, kita tinggal input aja. Misalnya masukin jenis penyakitnya, misalnya kayak testing video, dia akan ada di sini. Misalkan ini mau diedit juga bisa. Jadi kalau mau ngapus dia juga bisa, seperti itu. Lalu untuk rekam medis, kan kita mau masukin rekam medis orang yang tadi itu yang baru dimasukin dengan nama Rifan nih, ini penyakitnya. Nah pasti ada nih, nah pemeriksaan misalkan hari ini aja biar enggak ini kalkulasi. Kamu misalkan 1 merokok, misalkan tidak, ini 10, SPO nya misalkan 1, ini misalkan 1, lemparan ringan, kita simpan. Nanti dia bakal muncul di sini, dia akan muncul di sini. Kalau kita mau edit juga bisa, misalkan ke testing karyawan, ini akan ada nih gitu, testing karyawan kayak gitu. Lalu lanjut ke Kemins ya. Nah untuk Kemins itu seperti ini, misalkan total datanya ada 600, ini udah diproses ya. Misal kita mau input yang baru nih, kan per tahun gitu, jumlah kasarnya 3. Ini kita masukin 2002 5 gitu, dan jangan clustering, jangan update seperti ini. Dan total data, jumlah cluster, total iterasi, SSC terakhir, resiko rendah, sedang, tinggi itu ada berapa, dan sekaligus definisinya atau parameternya. Ada grafik elbow juga di sini, distribusi per divisi, ada risiko rendah, tinggi, sedang dan tinggi gitu. Lalu di sini ada lognya juga, divergent convergent gitu, seperti itu. Lalu untuk laporan di sini juga ada 4, ini ada PDF. Kita langsung save aja, kita langsung save. Dan dia bakal muncul di sini. Sebentar. Nah, ketika saya ini contohnya, ini laporan rekam medis seperti ini. Tanda tangannya ada di paling bawah ya, kayak gini. Lalu ada laporan Kemins juga sama seperti yang sebelumnya, ini sama. Ini juga ada tanda tangannya. Lalu ada laporan karyawan, ini data karyawan yang ada di PT Sibli Teknologi Solusi. Lalu di sini ada laporan karyawan merokok, ini juga ada tanda tangannya paling bawah. Sebentar itu. Lalu untuk role-nya, untuk yang bukan admin, kita menggunakan yang bukan admin ya, maka dia cuma kayak gini, nge-view doang, dia nggak bisa ngapa-ngapain, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.